Pernikahan 90 hari. Bab 021. Maka Bella pasti akan memanjakan Anjani dengan sangat baik. Dengan begitu, setidaknya Anjani akan tetap bertahan jika dirinya memohon dengan tampang memelas. Nyonya Bella, berani bayar berapa untuk menjadikan saya seorang chef di keluarga Anda? Mata Bella seketika membulat. Anjani, kamu ingin berhitung dengan Mama? Tanyanya tak percaya. Tentu saja semua harus dihitung. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Nyonya. Bella menunduk sejenak. Mama hanya punya gelang ini. Perempuan parubaya itu membuka gelang yang melingkar di tangan kirinya. Gelang bertahtakan batu berlian itu ia berikan kepada Anjani. Ini untukmu, ucapnya seraya memberikan gelang itu kepada Anjani. Tapi, tolong temui Aryan sekali saja. Mama mohon. Anjani cukup terkejut dengan sikap Bella saat ini. Perempuan angkuh itu sudah berubah. Kini, dia tak lagi bersikap congkak di hadapan Anjani. Malah, sekarang dia justru sedang berlutut di depan Anjani dengan tatapan memelas. Anjani, bantu Mama sekali ini saja. Mama janji, Mama tidak akan pernah mengganggu kamu lagi asal kamu mau menemui Aryan hari ini. 2. Tak peduli. Bella tertegun. Anjani menjatuhkan gelang berharga miliknya begitu saja. Seolah-olah, benda tersebut sama sekali tidak ada nilainya. Maaf. Saya sibuk. Saya tidak ada waktu untuk meladeni drama keluarga Nyonya Bella. Ucapan Anjani terdengar dingin, menusuk hingga ke tulang. Dengan tangan gemetar, Bella memungut kembali gelangnya dari lantai sambil menahan sesak di dalam dadanya. Tak ia sangka, bahwa hari seperti ini akan datang juga. Dulu, Anjani yang selalu ia buat berlutut di hadapannya. Tapi, sekarang justru dirinya yang sedang berlutut di hadapan Anjani. Terlihat sangat rendah dan tak berharga. Anjani, satu kali saja. Tolong temui Aryan satu kali saja. Pinta Bella bersikeras. Kini, putranya hidup bagai raga tanpa nyawa. Hidupnya terlihat sangat kosong. Segala sesuatunya tampak sangat menyedihkan semenjak Anjani pergi. Sekali tidak, maka tetap tidak, tegas Anjani. Bella mengusap air matanya. Lah menarik napas panjang kemudian mengembuskannya dengan berat. Kalau kamu tidak mau pergi menemui Aryan, maka Mama akan terus berlutut di sini sampai kamu mau. Bella membulatkan tekad. Terserah, sahut Anjani tak peduli. Perempuan itu beranjak pergi tanpa menoleh lagi. Dalam hati, Anjani merasa sangat geram. Dia sudah melepaskan semua masa lalunya. Namun, justru masa lalu yang kini malah mengejar-ngejar dirinya. Sampai di mejanya, Anuska langsung menghampiri dirinya. Perempuan jahat itu mau apa? Tanya Anuska dengan ekspresi kesal sekaligus penasaran. Dia ingin aku menemui Aryan, jawab Anjani. Memangnya, Aryan kenapa? Dia sedang dirawat di rumah sakit. Penyakit perutnya kambuh lagi. Heh, rasakan. Itu karma yang setimpal untuk orang jahat seperti dia. Ekspresi Anuska terlihat sangat puas. Dia senang mendengar bahwa Aryan masuk ke rumah sakit. Akhirnya, pria itu sadar juga bahwa ada andil Anjani dalam tubuh kuat dan sehat yang selama ini dia miliki. Apa perempuan jahat itu sudah pergi? Tanya Anjani lagi. Belum, geleng Anjani. Dia masih menunggu di bawah. Kenapa dia masih menunggu? Apa dia ingin memaksa kamu untuk menemui putranya yang tukang selingkuh itu? 3. Anjani mengendikkan bahunya. Dia hanya tersenyum lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Hingga beberapa jam kemudian, waktu pulang kerja akhirnya tiba. Nona Anjani, untung Anda sudah datang. Orang itu bersikeras untuk tetap berlutut selama berjam-jam. Dan, sekarang dia jatuh pingsan. Seorang resepsionis melapor kepada Anjani dengan wajah panik. Kalau sampai berita ini tersebar keluar, maka perusahaan mereka akan terkena dampaknya. Di mana dia sekarang? Tanya Anjani.
Terus terang saja, dia merasa sangat jengah dengan perbuatan Bella. Perempuan parubaya itu benar-benar keras kepala. Ada di sana, jawab sang resepsionis sambil menuntun Anjani menuju ke ruang keamanan, di mana Bella sedang beristirahat. Perempuan parubaya itu sudah siuman. Begitu melihat kedatangan Anjani, dia yang semula berbaring di sofa panjang langsung berdiri dengan semangat. Dia lupa, jika sepasang kakinya sedang sangat lemas karena berlutut selama berjam-jam lamanya. Alhasil, tubuhnya limbung dan nyaris terjatuh ke belakang. Anjani, panggil Bella dengan bibir yang terlihat sangat pucat. Kenapa Anda harus keras kepala, Nyonya Bella? Tanya Anjani tak habis pikir. Bella menunduk sejenak. Dia mencoba untuk tetap kuat walaupun kondisi tubuhnya sudah sangat lemas. Anjani, Mama minta maaf. Dulu, Mama sering sekali menyakiti kamu. Mama sering memperlakukan kamu secara tidak manusiawi. Mama juga sering menghina-hina kamu. Parahnya lagi, Mama bahkan mendukung perselingkuhan antara Aryan dan Luna. Bella menarik napas panjang. Sekarang, Mama tahu bagaimana rasanya dikhianati. Ternyata, rasanya memang sangat sakit. Perempuan parubaya itu tersenyum getir. Dia meremas bagian depan bajunya tanpa sadar. Anjani, maafkan Mama, iya. Mama bersalah. Semuanya sudah berlalu. Tidak ada gunanya disesali sekarang. Anjani menatap dengan sorot mata yang begitu dingin. Anjani, bantu Mama sekali saja. Tolong temui Aryan. Dia satu-satunya putra Mama. Mama tidak mau, dia menghabiskan hidup dengan sia-sia. Maaf, saya tidak bisa membantu apa-apa. Kamu bisa, sambar Bella dengan cepat. Kamu bisa melakukan sesuatu, Anjani. Jika kamu yang membujuk Aryan, dia pasti akan langsung setuju. Apa yang bisa saya bujuk untuk dia, Nyonya? Tolong suruh dia makan. Itu saja, jawab Bella dengan binar mata penuh harap. 4. Karena Anjani hanya diam saja, maka Bella berinisiatif untuk maju dan memegang tangan Anjani. Perempuan parubaya itu kembali memohon kepada mantan menantunya. Anjani, Mama mohon. Bantu Mama sekali ini saja. Ucap perempuan parubaya itu. Akhirnya, Anjani mengangguk setuju. Dia merasa sedikit kasihan melihat kondisi Bella yang sudah lemas. Jika dia menolak, takutnya perempuan parubaya itu tak akan pernah menyerah. Sambil mengetik pesan untuk seseorang, Anjani akhirnya berangkat ke rumah sakit bersama Bella. Dia akan menemui Aryan. Tiba di rumah sakit, Anjani tampak mematung saat melihat kondisi Aryan. Beberapa hari tak bertemu, kondisi tubuh Aryan semakin memprihatinkan. Tubuhnya semakin kurus. Bahkan, tulang-tulangnya kini nampak terlihat. Wajahnya cekung. Sorot matanya tak lagi sehidup dulu. Bibirnya pucat dan pecah-pecah. Aryan yang dulu terlihat sangat tampan, kini berubah menjadi nyaris tak bisa dikenali. Aryan, lihat. Mama bawa siapa? Suara Bella terdengar pecah. Dia memaksakan diri untuk tersenyum walau hatinya terasa sakit. Satu-satunya yang kini dia miliki hanya Aryan. Namun, putranya itu sedang dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. Dengan gerakan pelan, Aryan menoleh. Pupil matanya membesar saat melihat sosok Anjani yang berdiri kaku di depan pintu. Anjani, lirihnya serak sambil tersenyum. Sorot matanya kini terlihat bersemangat. Menarik napas panjang, Anjani melangkah masuk. Apa kabar? Tanyanya seraya mendekat. Aku baik-baik saja, jawab Aryan bersemangat. Kenapa kamu tiba-tiba datang kemari? Nyonya Bella bilang, kalau kamu sedang sakit. Makanya, aku kemari untuk melihat keadaanmu. Mama akan keluar sebentar untuk mengambil makanan. Kalian, silakan mengobrol berdua. Ya, Bella sengaja meninggalkan keduanya. Dia berharap, Aryan bisa memanfaatkan momen ini untuk memenangkan hati Anjani kembali.
Anjani. Aku baik-baik saja. Jangan gemas. 1. Aku tidak cemas sama sekali, sahut Anjani. Aku kesini karena terpaksa. Mama kamu, berlutut setengah hari di kantor dan akhirnya jatuh pingsan. Itu sebabnya, aku terpaksa menuruti keinginannya. Aku tidak mau, jika tempat kerjaku harus tercemar gara-gara masalah ini. Maafkan Mama. Dia hanya sedang mencemaskan aku. Ekspresi Aryan terlihat sangat kecewa. Anjani menghela napas panjang. Kata Nyonya Bella, kamu menolak untuk makan. Kenapa? Karena makanannya tidak ada yang enak, jawab Aryan. Tidak ada satu makanan pun yang rasanya sama seperti masakan kamu. 5. Mulai sekarang, kamu harus tetap makan meski makanannya tidak enak. Jika kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, setidaknya kamu harus peduli pada keluargamu. Aku merindukan masakan kamu, Anjani. Sayangnya, kamu tidak akan pernah bisa memakannya lagi. Jadi, biasakan diri kamu untuk memakan masakan orang lain. Anjani, apa kamu benar-benar sudah tidak mencintai aku lagi? Tanya Aryan. Ya, angguk Anjani. Aku sudah tidak mencintai kamu lagi, Aryan. Mendengar itu, Aryan hanya bisa menunduk sambil menangis. Kenapa kamu harus menjawab terlalu jujur? Tidak bisakah kamu berbohong sedikit saja? Katakan saja, jika kamu masih memiliki perasaan meski hanya sedikit. Maaf, aku tidak pandai berbohong, jawab Anjani acuh tak acuh. Perempuan itu terlihat fokus dengan ponselnya. Tunanganku sudah menunggu di lobi. Aku pergi dulu. Perempuan itu tampak sangat tidak peduli dengan Aryan. Ekspresinya terasa sangat dingin. Namun, saat sedang memandangi ponselnya, perempuan itu malah tersenyum begitu hangat. Anjani. Panggil Aryan. Namun, perempuan itu tetap pergi tanpa menoleh lagi. Sepertinya, aku benar-benar sudah kamu singkirkan dari hidup kamu, Anjani. Aryan tersenyum getir. Dia harus bisa menerima kenyataan bahwa orang yang dipedulikan Anjani sekarang bukan dirinya lagi. Sepertinya, aku harus mengucapkan selamat tinggal. Aku sudah kehilangan kamu, selamanya. 6. Resiko adik bungsu. Setelah beberapa saat menunggu, Bella memutuskan untuk kembali ke ruangan Aryan. Saat sampai di sana, ternyata Anjani sudah pergi. Ruangan itu kembali sepi. Suasana suram perlahan menyelimuti. Anjani, kemana? Tanya Bella kepada sang putra. Aryan yang duduk membelakangi sang ibu sontak berbalik. Wajahnya yang dipenuhi air mata sudah cukup menjadi jawaban. Bella pun meneguk ludahnya dengan susah payah. Perasaannya campur aduk. Dia sudah pergi, jawab Aryan dengan senyuman miris di sela tangisnya. Dia menolak kembali padamu. Tanya Bella. Aryan mengusap air matanya. Ma, aku sudah kehilangan Anjani. Dia benar-benar sudah pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Hati Bella ikut patah saat mendengar ucapan putranya. Tak hanya Aryan yang merasa kehilangan. Dirinya pun sama. Bella mendekati Aryan. Dia memeluk putranya tanpa berkata sepatah kata pun. Di dalam ruangan yang sepi itu, hanya ada suara isak tangis Aryan yang mengisi. Anjani tersenyum lebar saat menemukan sosok Enzo yang tampak menonjol di tengah banyak orang. Pria itu sedang bersandar di dinding sambil fokus pada ponselnya. Tak ia hiraukan bisik-bisik kekaguman beberapa wanita di sampingnya. Pria itu terlihat sangat dingin, seolah tak dapat tersentuh apapun. Enzo, panggil Anjani. Pria itu refleks mengangkat kepalanya. Senyumnya yang teduh, tampak begitu indah. Seketika, tembok es yang semula terpasang langsung mencair begitu saja. Kenapa lama sekali? Tanya Enzo seraya memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Tidak lama, kok. Hanya sebentar, balas Anjani. Bagiku, itu lama sekali. Anjani mengerti jika Enzo sedang cemburu. Jika tidak,
Mana mungkin pria itu malah nekat menyusulnya kemari. Padahal, Anjani sudah bilang kalau dia bisa mengatasi masalah ini sendirian. Namun, tetap saja Enzo ingin ikut serta. Maaf. Lain kali, aku tidak akan lama jika menemui pria lain. 7. Sebaiknya, kamu memang tidak usah menemui pria lain lagi. Terutama, Aryan. Baiklah. Aku janji. Ini terakhir kalinya aku menemui Aryan. Enzo tersenyum. Jawaban Anjani cukup memuaskan dirinya. Setelah ini kita akan kemana? Tanya Anjani kemudian. Kamu ikut aku pulang ke rumah ayah, ya? Ayah ingin kita makan malam di sana, jawab Enzo. Baiklah. Tapi, aku harus mengabari mama dulu. Anjani mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya. Namun, Enzo dengan cepat merebut ponsel tersebut dari tangan Anjani. Tidak perlu timpal Enzo. Aku sudah mengabari Tante Ana lebih dulu. Benarkah? Angguk Enzo. Kalau begitu, kembalikan ponselku. Pinta Anjani. Tidak mau, tolak Enzo sambil memutar-mutar ponsel Anjani di tangannya. Enzo, jangan jahil. Kata Anjani. Dia berusaha mengejar pria itu untuk mengambil ponselnya kembali. Siapa yang jahil? Tidak, kok. Sahut Enzo. Tiba di kediaman di Ragayama, Anjani disambut hangat oleh Tuan Diraga dan juga kedua orang tua Anuska. Dua kakak Enzo sudah kembali ke luar negeri. Sementara, orang tua Anuska memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari lagi. Adik iparku sayang. Selamat datang. Sambut Ella dengan ramah. Dia langsung memeluk Anjani. Mencium pipi kiri dan kanannya kemudian merangkul sang calon adik ipar masuk ke dalam rumah. Tunggu aku. Teriak Enzo yang tergesa-gesa turun dari mobil. Ada hadiah yang sudah aku siapkan untuk Anjani di kamar, cepat ambil. Titah sang kakak. Suruh pelayan saja, sahut Enzo dengan malas. Dia ingin berada di dekat Anjani terus. Namun, sang kakak sepertinya sengaja ingin menjauhkan dia dari Anjani. Barangnya sangat berharga. Jika pelayan yang membawa, nanti malah rusak. Kau saja. Kak, aku. Kamu tidak mau disuruh-suruh lagi? Tanya Ella dengan mata mendelik. Enzo mencebik kesal. Sebagai adik paling bungsu, posisinya benar-benar tidak menguntungkan. Padahal, itu untuk calon istrimu sendiri, loh, Imbu Ella. 8. Baiklah. Akan kuambil, sahut Enzo dengan nada kesal. Sana, cepat. Dasar bujang tua pemalas. Mata Enzo melotot lebar. Saat ini, emosinya sudah hampir meledak. Tak bisakah, Ella menjaga sedikit harga diri Enzo di depan Anjani? 1. Kenapa si sulung itu harus menunjukkan dominasinya di saat ada calon istri Enzo di sini? Kalau Anjani berpikir kalau Enzo tak bisa diandalkan, bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Anjani sayang. Kalau nanti kamu sudah menikah dengan Enzo, jangan mau disuruh-suruh sama dia, ya. Sebagai seorang wanita, justru kamu yang harus mengontrol dan mengatur dia. Tenang saja. Nanti, kakak iparmu ini akan memberitahu banyak trik, bagaimana caranya membuat lelaki jadi penurut pada kita. Anjani mengangguk saja. Dia tak mau banyak bertanya. Kadang-kadang, Ibunda Anuska ini suka berbicara tanpa filter. Alhasil, Anjani sering dibuat malu-malu akibat arah pembicaraannya yang terlalu absurd. Kak Ella, itu kursiku, ucap Enzo saat dia datang sambil membawa kotak hadiah yang diminta oleh sang kakak. Oh, ya. Apa kamu punya bukti kalau kursi ini adalah milikmu? Ada sertifikat kepemilikannya. Mana? Biar aku lihat. Enzo mencebik. Kakaknya mulai berulah lagi. Kak Ella harusnya duduk di sebelah suami kakak sendiri. Tidak mau. Aku maunya duduk bersama adik iparku. Boleh kan, adik ipar? Anjani tersenyum. Ah, boleh, jawabnya terbata.
Kamu dengar sendiri, kan? Tanya Ella penuh kemenangan. Terpaksa, Enzo duduk di samping kakak iparnya. Padahal, dia ingin sekali duduk di samping Anjani. Pasti menyenangkan sekali jika dia bisa mengambilkan makanan serta membersihkan udang untuk Anjani andai dia duduk di samping wanita itu. Enzo, tidak usah kesal. Kamu harus membiasakan dirimu dengan situasi seperti ini. Kelak, kamu harus ikhlas berbagi Anjani dengan ketiga kakak perempuanmu. Ya, niat sang kakak ipar memang baik. Dia ingin menghibur Enzo. Namun, entah kenapa, Enzo justru semakin tidak terhibur. Apa maksudnya dengan berbagi Anjani? Tidak, Anjani hanya boleh jadi miliknya. Ketiga kakak perempuannya, tak ada yang berhak merebut Anjani dari sisinya. Sudah kumpul semua rupanya, celetuk di Ragayama yang baru saja bergabung di meja makan. Selamat malam, Tuan. Sapa Anjani. Ayah, ralat di Ragayama. Panggil aku dengan sebutan ayah. Baik, ayah. Angguk Anjani sedikit canggung. 9. Nah, begitu. Kamu harus membiasakan diri memanggilku dengan sebutan ayah. Di Ragayama tertawa puas. Malam ini, ayah sengaja meminta para pelayan untuk menyediakan makanan kesukaan kamu. Ayah harap, kamu bisa makan dengan lahap. Terima kasih. Di Ragayama menghela tangannya ke udara. Tidak usah sungkan. Hal sekecil ini, tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Sekarang, makanlah. Kamu pasti lapar setelah seharian bekerja. Anjani, coba ini. Ella dengan semangat menambahkan beberapa lauk ke piring Anjani. Anjani, kamu lebih baik coba yang ini, timpal Enzo yang tidak mau kalah. Dia ikut menambahkan lauk ke piring Anjani. Sang kakak tampak mendelik. Meski sudah berjauhan, tetap saja Enzo berusaha merebut perhatian Anjani. Enzo, kakak sedang pendekatan dengan Anjani. Tolong jangan ganggu. Pinta Ella. Aku hanya ingin memberi perhatian pada calon istriku. Apa itu salah? Balas Enzo. Aku melakukan semua ini juga untuk kamu. Dengan sifatmu yang pemarah dan kaku itu, bisa-bisa Anjani stres dan malah mau bercerai denganmu. Jadi, untuk menghindari itu semua, kakak harus bisa merebut hati Anjani supaya ketika dia marah dan ingin menceraikan kamu, dia masih bisa berpikir dua kali karena mempertimbangkan keberadaan kakak yang begitu tulus menyayanginya. 1. Anjani tidak akan menceraikan aku. Kata Enzo penuh keyakinan. Percaya diri sekali, sahut Ella. Apa kamu tidak sadar, kalau kamu itu banyak sekali minusnya? Sudah jelek, tinggi seperti gapura, gila kerja, pemarah lagi. Brak, kakak. Tegur Ensnol. Nah, lihat kan, Anjani. Ella menul lengan Anjani yang duduk di sebelahnya. Bujang lapuk ini memang pemarah. Kak Ella. Lihat. Matanya sampai melotot begitu. Seram sekali, kan? Anjani refleks tertawa. Dia sangat terhibur dengan tingkah laku Ella dengan Enzo. 10. Pernikahan semakin dekat. Enzo mencium kening Anjani sekali lagi sebelum mengucapkan salam perpisahan. Pria itu melambaikan tangan. Tersenyum sangat manis hingga sosok Anjani benar-benar menghilang di balik pintu rumah keluarga Shailendra. Ya, malam ini Anjani ingin menginap bersama sang ibu. Malam-malam berikutnya juga. Karena, tak akan lama lagi, yang akan menjadi teman tidur Anjani hanya boleh Enzo. Tristan, kamu tidak perlu repot-repot melakukan semua ini. Aku bisa sendiri. Anjani refleks menghentikan langkahnya. Sekarang, dia sudah seperti penguntit yang tiba-tiba bersembunyi karena penasaran ingin menguping pembicaraan sang ibu dengan Tristan Suaka. Tidak apa-apa. Biar aku saja yang melakukannya. Lagi pula, aku memang suka. Mariana tak berusaha menghentikan Tristan lagi untuk mengupas buah untuknya. Dia diam. Menikmati perhatian Tristan yang terasa begitu hangat.
Makanlah, ucap Tristan setelah memenuhi satu piring dengan beberapa jenis buah yang sudah dia kupas. Terima kasih, kata Mariana dengan tulus. Tristan mengangguk. Pria itu hanya tersenyum kecil sebagai balasan. Dia sudah merasa cukup dengan memperlakukan Mariana sebaik yang dia bisa. Tak ada pemaksaan untuk menerima perasaannya. Tristan mengerti, Mariana pasti belum siap untuk memulai hubungan yang baru. Dari sudut yang tidak terlalu jauh, Anjani memperhatikan interaksi antara Sang Elbu dan Tristan Suaka sambil tersenyum kecil. Pelan-pelan, sinar Sang Elbu yang sudah redup kini hidup kembali. Senyumnya kembali teduh. Sepasang matanya telah menemukan kembali alasan untuk berbinar. Anjani, kamu sedang apa? Tanya Kendra yang tiba-tiba muncul di belakang Anjani. Anjani terperanjat kaget. Dia refleks menoleh dan langsung membekap mulut sang paman sambil menepuk lengannya. Set. Uncel, jangan bersuara terlalu keras. Bisik Anjani tertahan. Kendra menaikkan kedua alisnya, lalu mengangguk. Memangnya, ada apa? Tanya Kendra setelah Anjani melepas bekapannya. Jangan sampai Mama dan Om Tristan terganggu, jawab Anjani. Kendra tersenyum. Dia juga merasa senang karena sang adik bisa menemukan seseorang yang tulus meski bukan di masa-masa cemerlangnya lagi. Apa kamu merestui, seandainya Mama kamu dan Tristan akhirnya bersatu? Anjani menoleh. Kembali menatap lekat ke arah sang ibu yang sedang makan buah sambil sesekali tertawa kecil karena candaan garing Tristan yang sebenarnya tidak lucu. 11. Asal Mama selalu bisa tertawa seperti itu, aku pasti akan merestui, jawab Anjani. Di sampingnya, Kendra menghela napas lega. Uncel senang, dia merangkul bahu Anjani. Adik dan keponakan Uncel akhirnya menemukan orang yang benar-benar tepat. Jadwal pernikahan Anjani dan Enzo sudah semakin dekat. Berbagai media sudah memberitakan hal ini secara besar-besaran. Bersamaan dengan dirilisnya berita tersebut, kondisi saham perusahaan keluarga Shailendra dan Yama juga meningkat drastis. Bisa dibilang, pernikahan ini benar-benar memberi berkah dan keberuntungan untuk kedua keluarga. Gaun itu terlalu terbuka. Ganti. Tita Enzo dengan kening berkerut tak suka. Anjani memutar bola matanya malas. Tadinya, dia hanya ingin iseng-iseng saja untuk mencoba gaun pengantin. Siapa sangka, Enzo justru tertarik untuk menilai semua gaun yang dikenakan Anjani. Dan, sejak 1 jam yang lalu, pria itu hanya berkomentar buruk dan belum memberi pujian sedikit pun untuk Anjani. Bagaimana kalau kita sudahi sampai di sini saja? Usul Anjani. Lagi pula, gaun pengantin yang akan aku gunakan di acara pernikahan kita nanti, belum selesai dijahit. Jadi, kita coba lagi saat gaunnya nanti sudah siap. Bagaimana? Aku bilang ganti, ya ganti. Aku ingin lihat gaun yang lain. Yang itu terlalu terbuka. Belahan dadanya terlalu rendah. Aku tidak mau, area terlarang di tubuh istriku dilihat oleh banyak orang. Refleks, Anjani menutupi bagian dadanya. Enzo bilang, tak mau jika bagian tubuhnya dilihat oleh banyak orang. Sementara, tatapan pria itu sendiri malah terpaku ke area situ. Kan menyebalkan. 1. Kamu juga jangan lihat-lihat. Tegur Anjani. Enzo langsung salah tingkah. Aku tidak sengaja. Siapa suruh terlalu bagus, ujarnya dengan suara mencicit. Pria itu tampak salah tingkah. Wajahnya memerah. Mendadak, ruangan bersuhu dingin itu jadi berubah panas. Enzo mengendurkan simpul dasinya. 2 kancing teratas kemeja putihnya ia buka dengan sedikit gugup. Ish! Dasar laki-laki. Anjani mencebik. Cepat-cepat, dia kabur ke dalam ruang ganti karena merasa malu. Gawat, miliknya terlalu. Enzo meneguk ludahnya dengan kasar. Sudahlah. Kenapa aku mendadak jadi mesum begini? Gumamnya sambil menghembuskan napas dari mulutnya. Loh,
kenapa tidak coba gaun pengantin yang lain? Tanya Enzo saat Anjani keluar dari ruang ganti dengan memakai setelan kerja berwarna kremnya. Perempuan itu mengerucutkan bibirnya. Aku tidak mau lagi. 12. Kenapa? Terlalu melelahkan. Tuan Enzo juga bukan orang yang gampang dipuaskan. Sejak tadi, tidak ada satu gaun pun yang Tuan Enzo anggap cocok untukku. Anjani melipat kedua tangannya di depan dada. Dia duduk di samping Enzo dengan ekspresi yang masih terlihat kesal. Melihat hal itu, Enzo justru malah tertawa. Dia mendekat, memeluk Anjani dengan satu tangan, sementara tangan lainnya sibuk memutar-mutar cincin berlian pemberiannya yang melingkar indah di jari wanita itu. Sebenarnya, kamu cocok memakai semua gaun itu. Hanya saja, kalau bisa. Enzo menggantung ucapannya. Kalau bisa, apa? Tanya Anjani penasaran. Pakai di depanku saja, jawab Enzo. Karena, kalau kamu memakainya di depan pria lain, pria itu pasti akan berpikir untuk membawa kabur calon pengantinku. Ternyata, pria ini pandai menggombal juga. Anjani tak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Enzo, sejak kapan kamu jadi pandai merayu begini? Tanya Anjani. Sejak bertemu kamu, jawab Enzo tanpa berpikir. Jawabannya sudah sangat jelas, bukan? La tiba-tiba mencium pipi Anjani. Hal itu membuat wanita tersebut jadi terkejut bukan main. Enzo, kita sedang di butik. Malu dilihat orang, bisik Anjani tertahan. Semua orang sudah tahu jika kita akan menikah. Jadi, tidak perlu malu, sahut Enzo. Enzo. Anjani menegur lagi. Pria itu kembali menciumnya sebanyak 2 kali. Apa, sayang? Balas Enzo. Jangan panggil-panggil terus. Suaramu terlalu seksi. Takutnya, aku hilaf. Mata Anjani langsung membulat. Hilaf apa maksudnya? Enzo tersenyum nakal. Jangan pura-pura tidak mengerti, kemudian, mulutnya mendekat ke telinga Anjani dan berbisik, sayang. Siap-siap, ya. Nanti, saat malam pertama, aku pasti akan melahapmu sampai habis, bisiknya di telinga Anjani. Tubuh wanita itu jadi membeku. Peningkatan suhu tubuh tak bisa dihindari. Pria ini, semakin hari semakin pandai mengatakan hal yang membuat bernapas jadi hal yang susah untuk dilakukan. Jangan bilang begitu. Aku gugup, tahu. Ucap Anjani sambil menutup wajahnya dengan telapak tangan. Dari kejauhan, ada sosok wanita yang sedari tadi diam-diam membuntuti keduanya. Siapa lagi kalau bukan Luna? Gadis itu terbakar rasa cemburu. Dia tak percaya, Anjani benar-benar mendapatkan seseorang sesempurna Enzo. Tampan, tinggi, kaya, berkuasa, tapi juga penyayang. Hidupku sudah sehancur ini. Seharusnya, kamu jauh lebih menderita dibanding aku, Anjani. 1. 13. Balasan sedang berlangsung. Seperti biasa. Cantik paripurna. Luna tersenyum puas saat melihat pantulan dirinya dari cermin yang ada di hadapannya. Lipstik merah darah yang dia poleskan di bibir tampak sangat cocok dengan gaun satin hitam dengan belahan dada rendah yang dia gunakan. Rambut hitamnya yang bergelombang sengaja digerai begitu saja. Ila menyemprotkan parfum berkali-kali agar wanginya semakin menggoda. Malam ini, ikan besar itu harus bisa aku pancing, ucap perempuan itu sambil menyeringai sinis. 3. Waktunya sudah tiba. Setelah bersusah payah mengeluarkan banyak uang demi menyuap salah satu orang di perusahaan Yamasun Arsitek, akhirnya Luna bisa tahu bahwa malam ini, Enzo akan menghadiri pertemuan pribadi dengan seorang klien dari luar daerah. Dia bahkan sudah menggoda klien Enzo tersebut lebih dulu. Berusaha membuka peluang, memberi dirinya kesempatan untuk bisa dipertemukan dengan Enzo. Tentu saja, harga yang Luna bayar tidaklah murah. Dia rela memberikan tubuhnya secara gratis demi mencapai ambisinya yang kelewat sesat.
Pernikahan Enzo dan Anjani akan digelar seminggu lagi. Dan, jika Luna berhasil melaksanakan rencananya malam ini, maka yang akan berdiri di samping Enzo saat upacara pernikahan nanti pasti bukan Anjani, melainkan dirinya. Anjani, kamu harus siap-siap. Sekali lagi, laki-laki yang sangat kamu cintai akan aku ambil. Ucapan Luna terdengar begitu yakin. Tingkat kepercayaan dirinya benar-benar meningkat drastis. Setelah memastikan penampilannya sudah sangat sempurna, Luna pun keluar dari dalam kamar hotel tersebut. Dia bergegas menuju ke ruang pertemuan untuk menemui Enzo. Saat sampai, Luna menyeringai sekali lagi. Didorongnya pintu itu kemudian masuk dengan langkah anggun dan bahu tegak. "Tuan Enzo, bagaimana dengan perempuan ini? Apa Anda suka?" tanya pria bertubuh kurus yang duduk di depan Enzo. Pria itu adalah klien Enzo. Dia terkenal sebagai seorang pemain wanita. Bahkan, sekarang dirinya sudah duduk bersama dua wanita penghibur yang sengaja dia sewa untuk bersenang-senang. "Kita di sini untuk membicarakan bisnis. Karena, urusan bisnis kita sudah selesai, maka saya akan pamit dulu." Enzo berdiri. Ekspresi wajahnya sudah tak enak dipandang. "Tuan Enzo, jangan terlalu kaku. Di sini hanya ada kita berdua. Tak ada saksi mata. Jadi, kenapa harus takut untuk main-main? Bukankah menyenangkan jika bermain-main dulu sebelum memasuki bahtera pernikahan?" Pria bertubuh kurus itu menaik turunkan alisnya. "Lihat perempuan itu. Dia sangat cantik, kan?" Lanjut pria tersebut berniat mempengaruhi Enzo. Karena Enzo tak menjawab, maka pria itu memberi kode kepada Luna untuk mengambil inisiatif terlebih dulu. Luna, 14, pun mengangguk mengerti. Dia langsung mendekati Enzo dengan gaya sensualnya. "Tuan Enzo, Anda kenal saya, kan?" tanya Luna sembari menjulurkan tangan hendak menyentuh bahu Enzo. "Bro." Belum sempat menyentuh bahu Enzo, Luna sudah jatuh duluan akibat dorongan kasar yang dilakukan oleh asisten pribadi Enzo. "Enzo, sakit," rengek Luna dengan nada manja. "Asisten kamu terlalu kasar." Enzo tak menjawab. Bahkan, melirik Luna saja dia tak sudi. "Enzo, bantu aku," pinta Luna sambil mengulurkan tangannya. "Kita pulang," ajak Enzo kepada asisteni. Sang asisten mengangguk. Akan tetapi, klien tadi malah meminta dua wanitanya untuk mencegat langkah Enzo dan asistennya. Enzo pun menghela napas kasar. Dia berbalik, menatap sang klien dengan tatapan tajam. "Apa maksud Anda, Tuan Ardi?" tanya Enzo dengan suara yang terdengar menahan amarah. "Saya hanya ingin Tuan Enzo menemani saya di sini," jawab pria bertubuh kurus itu sambil menyilangkan kedua kakinya angkuh. "Ayolah, Tuan Enzo, jangan terlalu munafik. Semua lelaki pasti suka bermain wanita. Jadi, tidak usah berpura-pura jual mahal di hadapan saya." Pria itu menyeringai sinis. "Merasa menang. Kalau saya tidak mau?" tanya Enzo. "Gampang. Kerja sama kita lebih baik dibatalkan saja," jawab pria itu. Enzo mengangkat sebelah alisnya. "Cukup menyenangkan. Setelah bertahun-tahun dinyatakan sebagai pewaris utama Yamaha House Group, baru kali ini dia diancam oleh seseorang." Enzo pun memutuskan untuk duduk kembali. Jika pria di hadapannya cukup teliti, maka dia pasti sudah melihat tanda bahaya yang diperlihatkan Enzo. Seringai tipis dengan tatapan liar itu sudah menjadi peringatan keras bahwa badai besar sedang menuju ke arah mereka. Namun, pria itu sama sekali tidak peka. "Minum minuman ini," titah pria itu kepada Enzo. Di depan Enzo, dia dengan sadar mencampurkan serbuk berwarna putih ke dalam minuman itu. Kemudian, gelas tersebut digeser ke hadapan Enzo. Enzo tertawa kecil. "Ah, ini benar-benar lelucon. Apakah akhir-akhir ini, dirinya terlalu kelihatan lembek sehingga seseorang sudah mulai ingin menindasnya?"
Kenapa rasanya sangat menyebalkan? Seekor monyet ingin menangkap singa. 15. Minum saja sendiri. Ucap Enzo dengan tatapan seolah hendak membunuh. Tuan Enzo tidak ingin menghargai niat baik saya. Tanya pria itu. Dari belakang, Luna memeluk leher Enzo dengan erat. Dan, dengan secepat kilat, Enzo langsung meraih pergelangan tangan Luna, memelintirnya lalu mendorongnya hingga jatuh. Kamu lagi cari mati? Tanya Enzo dengan nada rendah, syarat akan peringatan keras. Tubuh Luna yang kesakitan langsung menggigil. Dia menoleh ke arah pria yang sudah ia ajak untuk bekerja sama. Berharap, pria itu bisa membantunya mengendalikan sedikit kekejaman Enzo. Perempuan itu, aku yang memanggilnya. Dia orangku, Tuan Enzo. Kata pria tersebut. Enzo menyeringai sinis. Satu kode dari gerakan tangannya berhasil membuat sang asisten langsung menamparkan dua wanita yang menahannya kemudian bergerak cepat meraih gelas alkohol di atas meja, lalu memaksa klien Enzo untuk meminumnya hingga habis. Kakao. Ucap pria itu tertahan. Asisten Enzo hanya menyeringai sinis. Dia menatap pria itu dengan tatapan penuh kepuasan. Kerja sama ini lebih baik diakhiri saja. Ucap Enzo sambil memainkan cincin di jari manisnya. Cincin itu selalu mengingatkan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang harus dia jaga. Apa? Diakhiri? Tanya pria itu. Anda ingin perusahaan Anda rugi besar. Berlian Group adalah klien terbesar perusahaan Anda, Tuan Enzo. Lalu, kenapa? Apa pengaruhnya bagiku? Tanya Enzo. Kau pikir aku peduli? Pria itu mendadak jadi panik. Seharusnya, tidak seperti ini. Bukankah, Enzo seharusnya takut jika perusahaannya akan merugi? Ditambah lagi, semua pria pasti menyukai wanita. Tapi, kenapa Enzo malah menolaknya? Tuan Enzo. Gawat. Obat dalam minuman yang baru saja dia minum sepertinya sudah mulai bereaksi. Kepalanya mulai pusing. Tubuhnya limbung. Suhu di sekelilingnya seperti meningkat drastis. Menyadari apa yang terjadi pada pria di hadapannya, Enzo pun berdiri dari kursinya. Tak lama kemudian, dua orang pria berseragam hitam masuk dan memblokir pintu keluar. Apa yang Anda lakukan Tuan Enzo? Tanya pria itu panik. Enzo tak menjawab. Dia mengulurkan tangan ke arah sang asisten. Tak lama kemudian, sang asisten memberikan ponsel ke tangan Enzo. Ponsel tersebut sedang melakukan panggilan. Tuan Enzo, ada apa? Suara perempuan langsung terdengar dari seberang sana. 16. Pria bertubuh kurus itu seketika tampak pias. La menggeleng dengan tatapan memohon. Namun, Enzo sama sekali tidak peduli. 2. Nyonya Kanya. Kerja sama kita sebaiknya diakhiri saja ucap Enzo. Diakhiri. Alasannya apa, Tuan Enzo? Bukankah, suami saya sudah ke sana untuk membahas kelanjutan kerja sama kita? Suami Nyonya Kanya membuat saya kecewa. Jadi, sebaiknya kerja sama ini diakhiri saja. Apa yang laki-laki sialan itu lakukan? Katakan pada saya. Saya pasti akan memberinya pelajaran. Tapi, tolong jangan akhiri kerja sama kita. Enzo menatap pria yang kini sudah berlutut di bawah kakinya. La menendang pria itu agar menjauh darinya. Datang ke Hotel Grand nomor 213. Jawabannya. Ada di sana. Klik. Panggilan dimatikan. Enzo mengembalikan ponsel sang asisten sembari merapikan kembali jasnya yang sedikit kusut. Bawa laki-laki ini dan juga perempuan itu ke kamar 213. Mata Luna seketika membulat sempurna. Apa-apaan ini? Kenapa justru malah dia yang terjebak? Enzo. Tidak. Jangan lakukan itu. Geleng Luna. Aku hanya ingin tidur denganmu. Aku tidak mau tidur dengan laki-laki jelek itu. Luna mencoba mendekati Enzo.
Akan tetapi, asisten Enzo dengan cepat mencegahnya. Enzo, aku jauh lebih cantik dan seksi dibanding Anjani. Gayaku di ranjang juga lebih bervariasi. Jika kamu bersama denganku, aku berjanji akan melayanimu sampai benar-benar puas. Buang saja Anjani yang bodoh itu. Dia tidak cocok denganmu. Dia tak pandai melayani laki-laki. Bahkan, Aryan saja jik tidur dengannya. Enzo hanya melirik sekilas. Tutup mulut perempuan itu. Kalau dia masih bersuara, robek saja mulutnya. Dengan kaki panjangnya, Enzo melangkah keluar ruangan. Sementara, dua wanita yang tadi melayani sang klien, langsung meringkuk ketakutan di dekat pintu. Tutup mulutmu. Plak. Luna terjatuh ke lantai. Tamparan tadi membuat telinganya berdengung hebat. 1. 17. Tukar Karen dengan Enzo. Brak. Pintu kamar terbuka dan membuat dua manusia yang sedang bergumul di atas tempat tidur langsung menoleh dengan kaget. Luna buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Sementara, pria bertubuh kurus yang semula bergerak liar di atasnya juga sedang berusaha mencari-cari celana pendeknya. Ardi, kau. Seorang wanita dengan penampilan bak sosialita berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam. Dadanya hampir meledak karena amarah. Tak ia sangka, suami yang baru beberapa bulan dia nikahi, ternyata berani bermain wanita di belakangnya. Sayang. Aku bisa jelaskan, ucap pria itu dengan wajah pucat pasi. Nafsu yang semula sudah mencapai ubun-ubun mendadak surut begitu saja. Dasar laki-laki gembel sialan. Susah payah aku mengangkat derajatmu dan ternyata begini balasan yang kau berikan, hah. Wanita itu meradang. Dia merebut tongkat baseball yang dipegang bodyguardnya lalu berjalan cepat memasuki kamar untuk memukuli suaminya. Kanya, berhenti. Ampun, sayang. Teriak pria itu kesakitan. Dia berusaha melindungi wajahnya meski hal tersebut tidaklah terlalu efektif. Tetap saja, wajahnya terluka. Pun, dengan anggota badan yang lain. Kau juga. Kini, tatapan Kanya yang sedang terluka malah tertuju pada Luna yang masih meringkuk ketakutan di balik selimut. Dasar perempuan jetlang. Grab. Wanita itu menjambak rambut panjang Luna dengan kedua tangannya. Berani-beraninya kau menggoda suamiku. Lanjut wanita itu dengan rahang yang saling beradu saking marahnya. Ampun. Tolong jangan sakiti saya. Ucap Luna memohon. Namun, wanita itu sudah gelap mata. Mau seperti apapun Luna memohon, dia tetap memukuli wanita itu dengan membabi buta. Satukan pasangan menjijikkan ini. Titah wanita itu kepada bodyguardnya. Luna dipaksa turun dari ranjang. Dia didorong dan jatuh tepat di samping suami wanita kaya itu. Tolong berikan bajuku. Aku harus memakai baju, ucap Luna dengan mata bengkak karena menangis sekaligus dipukul. 18. Kamu tidak memerlukan apapun untuk menutupi tubuhmu. Bukankah akan lebih mudah menjual tubuh murahanmu itu jika tak memakai apapun? Nyonya, kami berdua dijebak. Kami tidak berselingkuh di belakang Anda, kata Luna dengan gemetar. Dijebak? Siapa yang berani menjebak kalian? Enzo. Enzo. Wanita kaya itu malah tertawa. Sesaat kemudian, tawa itu berhenti dan tangannya langsung melayang keras dan mendarat tepat di pipi Luna. Kamu pikir aku percaya? Hah. Jangan sembarangan mencemarkan nama baik Tuan Enzo di sini. Kata wanita itu dengan mata melotot. Sayang. Dia benar. Enzo yang menjebak kami. Laki-laki sialan itu berani memberiku obat. Makanya, aku bisa lepas kendali seperti ini. Dijebak? Ya. Wanita itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Apa seperti ini yang disebut dijebak? Wanita itu memperlihatkan sebuah video yang diambil di dalam sebuah ruangan yang tentu saja keduanya sangat kenali.
Itu adalah ruang pertemuan yang tadi. Bukannya, justru kamu yang lebih dulu bersikap kurang ajar pada Tuan Enzo, Ardi. Kamu yang memberinya obat terlebih dulu. Tapi, sayangnya malah kamu sendiri yang harus meminumnya. Sang istri tersenyum sinis. Dan, apa kalian pikir, aku tidak tahu jika ini bukan pertama kalinya kalian tidur bersama. Imbuhnya dengan nada yang sedikit meninggi. Pasangan mesum itu tersentak bersamaan. Keduanya saling pandang dengan ketakutan yang hampir sama. Ardi, aku rela menentang kedua orang tuaku hanya demi kamu. Tapi, ternyata ini balasanmu terhadapku. Kanya sayang. Aku minta maaf. Aku hilaf. Wanita ini. Ardi menunjuk Luna. Wanita ini yang menggodaku duluan. Luna pun refleks menggeleng cepat. Berusaha menyangkal. Amarahnya semakin berkilat-kilat. Dia kembali memukuli Ardi dengan sekuat tenaga. Kekecewaan hatinya tak bisa diukur dengan apapun. Ternyata, lelaki yang ia perjuangkan setengah mati hanyalah pria sampah, persis seperti kata kedua orang tuanya dulu. Aku bodoh. Aku buta. Bisa-bisanya, aku jatuh cinta pada laki-laki bajingan seperti kamu. Katakannya dengan suara parau. Saat dia tak sengaja melihat ke arah Luna, dia semakin bertambah sakit. Tangannya kembali menamparkan Luna berkali-kali. Kakinya yang dibalut hels juga ikut memberi pelajaran kepada Luna. 19. Kalian berdua lihat saja. Aku pasti akan menghancurkan kalian berdua. Setelah puas menganiaya pasangan mesum itu, Kanya memutuskan untuk pergi. Tangis yang semula dia tahan sekuat tenaga akhirnya pecah juga begitu dia berbalik pergi. Sisanya akan dia serahkan kepada orang kepercayaannya. Dia tahu, orang kepercayaannya pasti bisa bertindak tepat tanpa perlu diberitahu. Hingga keesokan harinya, tindakan orang kepercayaan Kanya akhirnya dapat dilihat oleh semua orang. Perbuatan mesum Ardi dan Luna diekspos ke media sosial. Dalam sekejap, karena status Ardi sebagai menantu dari salah satu pengusaha ternama, maka berita mereka bisa menyebar dan viral begitu cepat. Akun sosial media Luna kembali banjir hujatan. Dia dihina, dicaci maki, bahkan disumpahi mati oleh orang-orang. Kalian saja yang mati. Teriak Luna sambil melempar ponselnya. Dasar bedebah. Kenapa kalian semua malah menghujatku? Hah? Kenapa? Aku tidak salah. Aku tidak pernah salah. Anton yang mendengar suara gaduh dari kamar Luna segera mendekat untuk mencari tahu. Sedikit bersusah payah, dia mendorong kursi rodanya hingga tiba di depan pintu kamar Luna. Luna, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Teriak Anton sambil mengetuk-ngetuk pintu. Jangan ganggu aku, tua bangka. Pergi, sana. Dasar menyusahkan. Balas Luna dari dalam kamar. Pria tua itu menutup matanya sebentar. Dia menahan napas selama beberapa detik. Sakit sekali, setiap kali dia mendengar Luna berbicara kepadanya. Saat sedang berusaha memutar kursi rodanya untuk pergi, pintu itu tiba-tiba terbuka. Luna keluar dengan penampilan acak-acakan dan tubuh penuh luka memar. Semua ini gara-gara putrimu. Dan, sebagai ayahnya, kamu harus bertanggung jawab. Apa yang ingin kamu lakukan, Luna? Tanya Anton dengan perasaan gugup. Luna menyeringai licik. Papa tenang saja. Aku tidak akan membunuh Papa, kok. Tapi, pukul sedikit, nggak apa-apa, kan? Mata Anton membulat sempurna saat Luna mengangkat tangan kirinya yang ternyata sedang memegang sabuk. Perempuan itu mencambuknya beberapa kali hingga meringis kesakitan. Luna, hentikan. Sakit. Sakit. Benarkah? Bagus kalau begitu. Semakin kamu sakit, semakin aku merasa puas. Luna tertawa senang. Jika tak bisa menyakiti Anjani, maka dia akan menyakiti ayah kandung Anjani. Luna, ampun. Mohon Anton dengan tubuh yang semakin lemas.
Lengannya sudah berdarah. Perih sekaligus sakit. Papa, apa papa ingin aku berhenti? 20. Anton kemudian mengangguk. Dia tak sanggup melakukan apapun lagi. Dia hanya duduk pasrah di atas kursi rodanya. Telepon Anjani. Minta dia memberikan Enzo kepadaku. Kalau tidak, maka nyawa papa akan melayang. Anton mengeratkan pegangannya pada kursi rodanya. Giginya saling beradu. Tatapan mata yang semula memelas, kembali memancarkan tekad. Kalau begitu, siksa saja papa. Papa tidak akan pernah menelpon Anjani. Bahkan, jika kamu sampai benar-benar ingin membunuh papa, papa tidak akan pernah melibatkan Anjani. Luna, bagaimana kalau kita berdua ke neraka saja? 21. Temui dia untuk yang terakhir kali. Wajah tegang milik Sang Elbu adalah pemandangan pertama yang Anjani lihat pagi ini. Sepertinya, sesuatu yang buruk sudah terjadi. Namun, Anjani tak tahu apa itu. Mama, ada apa? Kenapa Mama kelihatan tegang sekali? Tanya Anjani dengan ekspresi bingung sekaligus sedikit cemas. Anjani, kemari. Ayo duduk di samping Mama, panggil Mariana. La tersenyum kecil. Berharap, senyumnya dapat memberi sedikit ketenangan pada hati Anjani yang sebentar lagi pasti akan bergejolak. Mama, apa yang terjadi? Tanya Anjani. Dia duduk di dekat sang ibu sambil menatap wanita parubaya itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Mariana menghela napas berat. Dia mengusap kepala putrinya. Ini soal papa kamu, sayang. Mendengar nama itu, Anjani langsung berubah ekspresi. Kedua tangannya tampak mengepal erat di atas pangkuan. Baginya, papa adalah sosok yang tidak ia perlukan lagi dalam hidupnya. Aku tidak ingin mendengar apapun tentang laki-laki itu. Jadi, lebih baik Mama tidak usah membahasnya. Anjani memalingkan muka. Dia ingin beranjak pergi. Sayang, tahan Mariana. Papa kamu masuk rumah sakit. Deh. Berita itu membuat Anjani mematung sejenak. Entah kenapa, walau sudah memantapkan hati untuk menghapus semua rasa kasih sayang terhadap Anton, tetap saja Anjani dihinggapi perasaan cemas. 1. Refleks, kepalanya menoleh kembali ke arah sang ibu. Apa yang terjadi dengan laki-laki itu? Apa penyakitnya kambuh lagi? Bukan, geleng Mariana. Kalau bukan penyakitnya yang kambuh, lantas kenapa dia tiba-tiba masuk rumah sakit? Tanya Anjani lagi. Luna menyiksanya sampai sekarat. Beruntung, salah satu pengurus rumah yang sudah dipecat datang untuk mengambil gaji terakhirnya. Saat itulah, dia melihat Anton yang sedang disiksa oleh Luna. Entah kenapa, saat Anjani mendengar kabar itu, dia merasa miris sekaligus sedikit puas. Lihatlah. Putri yang begitu Anton sayangi malah hampir merenggut nyawanya. Lalu, Luna di mana? Apa dia sudah ditangkap? Tanya Anjani. Sang Elbu menggeleng. Belum. Dia berhasil kabur. Kondisi Anton saat ini sedang kritis. Dan, dia ingin sekali bertemu denganmu. Mariana menjeda sesaat. Sayang, apa kamu ingin menemuinya? Lanjutnya bertanya dengan hati-hati. 22. Kelopak mata Anjani sedikit bergetar. Dia tidak tahu harus bagaimana. Jujur, dia sangat membenci Anton. Tapi, darah tetap saja lebih kental daripada air. Mau sejauh apapun Anjani membuang perasaannya, yang namanya ikatan batin tetap tak bisa benar-benar diputuskan. Sayang, mungkin ini akan menjadi yang terakhir kalinya kamu bisa menemuinya. Kata-kata itu terdengar sangat menusuk telinga. Hati Anjani jadi tak nyaman. Seperti ada batu besar yang sedang mengganjal dan membuat semuanya terasa sesak. Mama, biar aku pikirkan dulu. Jangan lama-lama. Waktu Anton, sudah tidak banyak lagi. Sialan. Kenapa semuanya malah semakin kacau? Di tempat persembunyian yang baru dia dapatkan 1 jam yang lalu,
Luna meringkuk sendirian dalam kegelapan. Penampilannya semakin terlihat menakutkan. Dia tak ubahnya seperti orang gila yang sering berkeliaran di pinggir jalan. Bedanya, dia memiliki sejumlah uang yang cukup untuk menghidupinya selama beberapa bulan. Tentu saja, uang itu hanya cukup untuk makan dan menyewa kontrakan di daerah kumuh. Tak ada lagi uang yang bisa dia gunakan untuk berfoya-foya seperti dulu. Sekarang, aku hanya bisa bersembunyi seperti tikus gat. Dan, semua ini gara-gara Anton sialan itu. Kenapa dia harus memanggil para pelayan itu untuk mengambil sisa gaji hari ini? Kenapa tidak besok-besok saja? Teriak Luna dengan suara penuh amarah. Di dalam ruangan 4x4 meter itu, Luna mengamuk sendirian. Setelah aksinya ketahuan, dia memang langsung kabur tanpa berpikir panjang. Dia yakin, dalam beberapa jam ke depan, dirinya pasti akan menjadi buronan para penegak hukum. Dan, tentu saja Luna tak mau bernasib sama dengan ibu dan juga ayah kandungnya. Luna tak mau dipenjara. Tidak boleh jeleng Luna. Aku tidak boleh masuk penjara. Masa depanku seharusnya sangat cerah. Sejak kecil, takdirku sudah ditentukan. Aku hanya boleh jadi nyonya kaya yang dihormati dan disegani. Bukan narapidana menjijikkan seperti mama. Perempuan itu tertawa lagi. Rambut panjangnya yang kusut tampak mengembang berantakan. 1. Hei, jangan ribut. Teriak seorang pria di depan pintu kamar kos yang disewa Luna. Luna tersentak kaget. Dia memeluk kedua lututnya dengan tatapan takut ke arah pintu. Jangan-jangan, itu polisi. Gumamnya ketakutan. Aku harus diam. Kalau aku ribut, nanti mereka menerobos masuk dan malah menangkapku. Luna membekap mulutnya sendiri kuat-kuat. Setelah langkah kaki terdengar menjauh dari luar sana, barulah. 23. Perempuan itu mengembuskan napas lega. Polisinya sudah pergi, gumamnya sambil tersenyum senang. Sekarang, aku harus memperbaiki penampilanku dulu. Nona dari keluarga kaya tidak boleh terlihat lusuh. Di dalam kamar dengan pencahayaan remang-remang itu, Luna duduk di depan cermin kecil yang terletak di atas kasur busa berukuran tipis. Luna tersenyum. Menyisir rambutnya yang kusut dengan jari tangannya, sambil tersenyum lebar. Aku harus cantik. Di hari pernikahanku dengan Enzo, aku harus terlihat cantik. 1. Tawa Luna kembali terdengar. Kali ini, terdengar begitu pelan, nyaris serupa bisikan. Enzo sayang. Tunggu aku. Mental Luna sepertinya sudah terganggu. Obsesi gilanya sudah menghancurkan dirinya hingga ke jiwa. 24. Selamat tinggal. Langkah Anjani berhenti tepat di depan sebuah ruang perawatan VIP di salah satu rumah sakit terkenal di kota itu. Keraguan tiba-tiba hinggap kembali. Padahal, sebelum berangkat, tekadnya sudah sangat kuat untuk menghadapi apapun yang nantinya akan terjadi. Ada apa? Tanya Enzo sambil menyentuh pelan kedua bahu Anjani dari belakang. Perempuan itu sedikit tersentak. Dia menoleh dengan jantung yang sedikit berdebar karena kaget. Barusan, dia sempat melamun. Tidak apa-apa, jawab Anjani seraya menggeleng. Jadi masuk. Jadi, angguk Anjani. Enzo berinisiatif untuk membuka pintu di depan mereka. Selama sepersekian detik itu, Anjani menahan napas karena merasa gugup. Jika dia bertemu kembali dengan Anton dalam keadaan seperti ini, apa yang harus dia katakan? Jika lelaki yang menyandang gelar sebagai ayahnya itu ingin meminta maaf, haruskah Anjani memaafkan? Semua pemikiran itu bergejolak di dalam kepala Anjani. Namun, sentuhan lembut di tangannya membuat dia sadar akan sesuatu. Dia tak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Ada seseorang yang akan selalu berdiri di sampingnya dan memastikan bahwa dia bisa melalui segalanya dengan baik-baik saja. Masuklah. Aku akan menunggu di sini, ucap Enzo dengan senyuman yang menenangkan. Anjani mengangguk.
Dia melangkahkan kakinya untuk masuk meski sedikit ragu-ragu. Tak lama kemudian, suara pintu ditutup kembali terdengar di belakangnya. La sempat berhenti sebentar sebelum melangkah lagi, mendekat ke arah berangkar. Ani-ani, lirih Anton saat membuka matanya. Masker oksigen yang dikenakan langsung dilepas olehnya sendiri. Anjani yang melihat hal itu sedikit panik namun tidak tahu harus melakukan apa. Anjani, akhirnya kamu datang, nak. Perasaan teriris hinggap di hati Anjani. Luka di tangan Anton terlihat sangat mengerikan sekaligus menyedihkan. Tanpa sadar, air matanya mulai berlinang. Papa merindukan kamu, Anjani, ucap Anton dengan suara lirih. Sepasang mata tuanya berkaca-kaca. Sekali kedip, kaca-kaca bening itu langsung jatuh menjadi air mata. Anak papa sekarang semakin cantik. Dan, sebentar lagi dia akan menjadi seorang pengantin. Papa percaya 100% kalau anak papa akan menjadi pengantin wanita tercantik di dunia ini. 25. Anton tersenyum dengan bangga. Sebuah senyuman, yang baru kali ini ditujukan untuk Anjani. Anjani, maafkan papa, iya. Papa memang tidak layak menjadi papa untuk kamu. Papa terlalu brengsek. Papa sudah menyakiti kamu dan mama kamu begitu banyak. 2. Isak tangis Anton mulai terdengar. Lelaki itu menyesali segalanya. Andai waktu bisa diulang, dia pasti tak akan pernah mengambil langkah yang salah lagi. Dia akan menjaga keluarga yang dia miliki agar tetap utuh. Tak akan dia biarkan Sandra ataupun Luna datang mengganggu lagi. Anjani, apa papa boleh meminta sesuatu sama kamu? Tanya Anton dengan tatapan penuh harapan. Tuan Anton ingin apa? Tanya Anjani. Tolong panggil papa sekali saja. Papa mohon. Anjani menarik napas panjang. Dia mengusap sudut matanya yang berair. Ini benar-benar menyebalkan. Anjani sudah bertekad untuk tidak akan pernah memaafkan Anton. Tapi, tetap saja dia merasa goyah untuk saat ini. Papa. Panggilnya lirih ketika Anton sudah merasa putus asa. Dia pikir, Anjani tak akan pernah melaksanakan permintaannya. Tapi, ternyata dia salah. Kamu benar-benar memanggil papa, nak. Anton tersenyum penuh rasa haru. Papa bahagia sekali, nak. Terima kasih. Kenapa papa bisa berakhir seperti ini? Tanya Anjani. Anton menggeleng. Semua ini karena kesalahan papa sendiri, jawabnya. Anjani, papa baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Aku bukannya khawatir, sahut Anjani. Aku hanya bertanya karena penasaran, lanjutnya mengelak. Namun, Anton tahu jika dia sedang berbohong. Anjani, kamu harus berhati-hati, nak. Luna masih berkeliaran di luaran sana. Jangan sampai dia menyakiti kamu. Itu tidak akan terjadi. Anton menatap ke arah langit-langit. Luna sudah gila. Dia berubah jadi menakutkan. Saat ini, polisi sudah mencarinya. Sebentar lagi, dia pasti akan tertangkap. Anton mengangguk. Ya, semoga saja Luna benar-benar cepat tertangkap. Jika ditunda terlalu lama, Luna bisa saja menyerang Anjani secara tiba-tiba. Anjani, papa punya hadiah untuk pernikahan kamu. Susah payah, Anton mengambil sebuah kotak perhiasan dari bawah bantalnya. Kotak perhiasan berwarna biru itu ia berikan kepada Anjani dengan tangan yang gemetar karena terlalu lemah. 26. Hadiah apa? Tanya Anjani. Buka saja. Titah Anton. Anjani membuka kotak perhiasan itu. La membeku saat melihat isi dalam kotak tersebut. Kalung itu adalah kalung berlian langka yang bernilai cukup fantastis. Jika dijual, maka hasil penjualannya bisa saja cukup untuk menyelamatkan perusahaan permana yang saat itu sedang diambang kebangkrutan. Tapi, kenapa Anton tidak menjualnya? Kenapa Anton malah membiarkan dirinya kehilangan segalanya padahal dia punya sesuatu yang bisa membuatnya tetap mempertahankan perusahaannya?
Kalung itu sudah Papa beli semenjak kamu masih berada di dalam kandungan. Saat itu, Papa sudah bertekad untuk memberikan kalung ini saat kamu menikah nanti. Tapi, saat kamu menikah dengan Aryan, Papa malah lupa pada janji Papa sendiri. Dan, sekarang Papa ingin menebus semuanya. Anton menjeda sesaat. Berbicara sepanjang ini, butuh tenaga ekstra bagi dirinya. Anjani, terima kalung ini, iya. Anggap, sebagai kenang-kenangan terakhir dari Papa, lanjut Anton. Terima kasih, ucap Anjani dengan suara parau. Tapi, kenapa harus memberikannya sekarang? Kenapa tidak tunggu sampai hari pernikahan saja? Entah kenapa, dia memiliki firasat bahwa Anton sebentar lagi akan pergi. Jangan menangis, pinta Anton dengan senyuman. Papa tidak apa-apa. Papa baik-baik saja. Hanya saja, mungkin saat pernikahan kamu berlangsung, Papa tidak bisa hadir karena kondisi Papa. Semakin dia berusaha menenangkan Anjani, maka air mata Anjani malah menetes semakin banyak. Calon pengantin tidak boleh banyak menangis. Nanti, matamu bisa bengkak. Kecantikan kamu bisa berkurang, sayang. Papa, panggil Anjani serak. Papa di sini. Semua akan baik-baik saja. Anjani, apa kamu tahu? Kamu adalah anugerah terindah yang pernah Papa miliki di dunia ini. Jika Papa adalah raja, maka kamu adalah mahkota yang menjadikan Papa jadi terhormat dan merasa bangga. Hanya saja, Papa terlambat menyadari nilai kamu. Papa terlambat menyadari hati Papa sendiri. 2. Saat ini, hati Anton terasa sangat damai. Meskipun singkat, namun dia sangat bahagia. Setidaknya, dia bisa mendengar putrinya memanggil Papa lagi sebelum dia pergi meninggalkan dunia. Papa, jangan tidur, kata Anjani saat menyadari jika mata sang ayah perlahan mulai menutup. Papa ingin tidur sebentar. Papa lelah sekali, nak. Mata pria tua itu kini tertutup dengan sempurna. Anjani tak bisa menahan diri lagi. Dia memeluk sang ayah untuk terakhir kalinya sambil menangis histeris. Papa jangan tidur. Aku masih ingin bicara lebih banyak dengan Papa. Tak ada jawaban. Selang beberapa saat, mesin pengontrol detak jantung di sisi kanan tempat tidur berbunyi begitu. 27. Panjang tanpa jeda. Rasa panik semakin menjadi. Anjani berteriak histeris sebelum akhirnya dia merasa semuanya jadi gelap. 28. Menjadi Anjani. Saat Anjani terbangun, semua terasa bagai sebuah mimpi. Lah mengerjap selama beberapa saat. Berusaha menata kembali ingatan yang ia harap hanya benar-benar sebuah mimpi buruk. Anjani, kamu sudah sadar. Suara Enzo memecah lamunan Anjani. Perempuan yang sedang terbaring lemah di atas berangkar tersebut seketika menoleh ke sumber suara. Aku, kenapa? Tanya Anjani. Lah berusaha untuk bangun. Enzo dengan cepat membantunya. Kamu pingsan? Jawab Enzo singkat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sedikit lebih baik. Anjani memegangi kepalanya. Dia memperhatikan ke sekeliling. Ya, ini rumah sakit. Itu artinya. Papa bagaimana? Tanya Anjani sambil mencengkram kedua pergelangan tangan Enzo tanpa sadar. Beliau sudah dinyatakan meninggal, jawab Enzo dengan tatapan penuh prihatin. Dia memeluk Anjani yang sepertinya sangat terpukul setelah mendengar berita ini. Dan, benar saja. Setelah beberapa detik berlalu, tangis Anjani kembali terdengar begitu keras. Anjani, panggil Mariana yang baru saja tiba. Perempuan parubaya itu datang bersama Tristan. Lah lekas menghampiri putrinya kemudian memeluknya dengan begitu erat. Mama, Papa meninggal, ucap Anjani dengan suara tercekat. Ya, Mama tahu. Kamu yang sabar, iya. Balas Mariana yang juga ikut menangis. Mariana juga tak menyangka jika akhir hidup Anton akan setragis ini. Lelaki itu meninggal di tangan anak kesayangannya sendiri. Pemakaman Anton berlangsung sangat sepi.
Tak ada satupun kerabat yang datang untuk mengantarkan ia ke peristirahatan terakhirnya. Hanya ada Anjani, Enzo, Mariana, dan juga Tristan. Sementara, Kendra memang sudah menolak sejak awal untuk menghadiri pemakaman Anton. La berkata bahwa sampai kapanpun, maafnya untuk Anton tak akan pernah ia berikan. Sekalipun Anton sudah meninggal, namun sakit hati Kendra tak akan pernah terhapus begitu saja. Suasana terasa sangat suram. Awan hitam menggantung di langit sore. Seolah-olah, ikut merasakan penyesalan yang Anton rasakan. 29. Sayang, hari sudah sore. Sebentar lagi juga akan turun hujan. Bagaimana kalau kita pulang sekarang? Anjani mendongak sesaat. Dia menggeleng pelan sebagai jawaban. Mama pulang duluan saja. Aku masih ingin di sini. Tapi, saya yang akan menemani Anjani di sini. Jadi, Tante Ana tidak perlu khawatir, sambar Enzo cepat. Baiklah kalau begitu. Tante Daon Tristan akan pulang duluan. Enzo, tolong temani Anjani, iya. Baik, Tante, angguk Enzo dengan senyuman. Mariana dan Tristan akhirnya pulang duluan. Sementara, Anjani masih betah duduk di samping nisan sang ayah sambil melamun. Kilas kenangan masa kecilnya berputar begitu saja dalam kepalanya. Kala itu, Anton pernah sangat mencintainya dan menganggap dia sebagai seorang putri yang wajib dibahagiakan. Namun, semua itu hanya berlangsung singkat. Ketika Sandra dan Luna akhirnya datang, Anton melupakan semua janji dan kewajibannya begitu saja. Anjani, panggil Enzo lirih. Anjani menoleh. Dia bersandar di dada pria itu sambil tersenyum kecil. Kenapa rasanya sesakit ini, Enzo? Padahal, aku sangat membencinya. Tapi, tetap saja saat tahu kalau dia meninggal, hatiku perih sekali. Anjani meremas bagian depan bajunya. Sakit itu benar-benar menyiksa. Jangan menangis. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Badai ini pasti akan segera berlalu. Aku belum puas melampiaskan kebencianku. Dia bahkan belum sempat menebus semua kesalahannya. Tapi, dia sudah pergi duluan. Dia curang, Enzo. Dia benar-benar curang. Anjani menangis terseduh-seduh. Sementara, Enzo tetap di sisinya, memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Anton mungkin memang bersalah. Namun, pria itu sudah menyadari kesalahannya di saat-saat terakhir hidupnya. Beberapa hari kemudian, Anjani perlahan mulai menata hidupnya kembali. Meskipun, rasa kehilangannya masih sangat besar, namun dia berusaha untuk melangkah ke depan tanpa terpaku pada rasa sakitnya lagi. Keberadaan keluarga benar-benar sangat membantunya. Baik Mariana maupun Kendra, keduanya tak pernah membiarkan Anjani merasa sendiri. Ditambah lagi, ada Enzo yang selalu berusaha membuatnya tersenyum setiap hari. Semenjak meninggalnya Anton, Enzo selalu memberinya kejutan tak terduga yang membuat Anjani merasa sangat bahagia. 30. Enzo, panggil Anjani. La melangkah lebar ke arah pria itu. Sudah siap? Tanya Enzo. Sudah, angguk Anjani. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Anjani mengangguk. Dia lekas menggandeng lengan Enzo untuk pergi. Hari ini, Enzo berkata bahwa dia akan memberikan kejutan lagi untuk Anjani. Kita mau pergi kemana? Tanya Anjani. Nanti kamu juga akan tahu, jawab Enzo sambil tersenyum. Apa kita hanya berdua saja? Tentu saja, angguk Enzo. Anuska tidak ikut. Kalau dia berani ikut, aku akan memotong seluruh uang jajannya. Mendengar itu, Anjani sontak tertawa. Belakangan ini, Anuska memang jarang membuntuti keduanya. Bahkan, di kantor sekalipun, Anuska sudah jarang menjadi orang ketiga di antara mereka. Dengar-dengar, Anuska mendapatkan kenaikan uang jajan dari Enzo.
Hal itu yang membuat sang sahabat jadi sangat penurut dan mudah untuk dikendalikan oleh sang paman. Jangan terlalu keras pada Anushka. Dia itu sahabat baikku. Enzo memutar bola matanya malas. Siapa juga yang keras padanya? Justru sebaliknya, malah dia yang selalu bertindak merugikan aku. Kapan Anushka pernah merugikan kamu? Tanya Anjani. Sayang, uang calon suamimu ini sudah banyak dikuras oleh gadis licik itu. Apa kamu tidak tahu? Gadis licik itu juga keponakanmu. Jadi, tidak apa-apa, sahut Anjani sambil tertawa. Kit, Enzo tiba-tiba mengerem mendadak. Siapa yang menyangka, jika seseorang akan tiba-tiba muncul di depan mobilnya. Beruntung, mobil berhenti tepat waktu. Jadi, dia tidak sampai menabrak seseorang yang masih berdiri diam di depan mobilnya itu. Enzo, ada apa? Tanya Anjani kaget. 31. Kepalanya hampir terbentur di dashboard mobil. Ada seseorang yang tiba-tiba muncul di depan mobil, jawab Enzo. Kamu baik-baik saja, kan? Apa ada yang luka? Tanya Enzo dengan khawatir. Aku baik-baik saja, jawab Anjani sambil memegang rat seat belt miliknya. Duk duk duk. Kaca mobil digedor-gedor dari arah luar. Enzo dan Anjani tampak tersentak kaget. Enzo, orang itu mau apa? Tanya Anjani dengan perasaan takut. Tunggu di sini. Aku akan turun untuk menghadapinya, ucap Enzo seraya melepas seatbeltnya. Sebaiknya, tidak usah turun. Kita telepon polisi saja. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Enzo mengusap puncak kepala Anjani kemudian memutuskan untuk keluar dari dalam mobil. Seorang wanita bertopi hitam sudah menunggunya di luar mobil. Dan, begitu Enzo turun dari mobil, satu buah tamparan tiba-tiba mengenai wajahnya. Dasar laki-laki brengsek. Berani-beraninya, kamu selingkuh dengan pembunuh itu. Pekik wanita itu dengan penuh emosi. Kening Enzo tampak berkerut. Dia lantas membuka topi wanita itu. Dan, benar dugaannya. Wanita itu adalah Luna. Seorang buronan polisi yang dicari-cari atas kasus pembunuhan Anton. Tapi, apa yang dimaksud dengan Luna? Kenapa Enzo merasa jika wanita ini sangat aneh? Enzo, aku ini calon istrimu yang asli. Tapi, kenapa kamu malah tega membuangku dan memilih menikahi Luna si pembunuh itu? Hah? Tanya Luna sambil menunjuk Anjani yang masih duduk diam di dalam mobil. Apa maksudmu? Tanya Enzo tak mengerti. Luna sudah membunuh papaku. Apa kamu tidak tahu? Tanya Luna lagi. Dia itu pembunuh yang kejam, Enzo. Tapi, kenapa kamu malah tergoda olehnya dan memilih untuk menikahinya? Padahal, jelas-jelas kamu hanya mencintai aku. Jelas-jelas, kamu yang mengejarku lebih dulu. Tapi, kenapa ujung-ujungnya, malah Luna yang kamu pilih? Kenapa? Wanita itu berteriak histeris. Sementara, Enzo benar-benar tidak habis pikir dengan tindakan Luna. Setelah menjadi buron, apa yang sebenarnya sudah dialami oleh Luna? Kenapa pikirannya seperti sedang terganggu? Sayang, cepat hubungi pihak kepolisian. Tita Enzo kepada Anjani. Anjani yang masih duduk di dalam mobil langsung mengangguk. Meski sama bingungnya dengan Enzo, namun dia 32. Tetap melaksanakan perintah pria itu. Luna, apa kamu belum puas juga? Kini, tatapan Luna tiba-tiba terarah pada Anjani. Kamu sudah merebut Aryan dariku. Dan, sekarang kamu juga ingin merebut Enzo. Kenapa kamu tidak pernah membiarkan aku untuk bahagia? Hah? Kenapa kamu harus